Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Sabrina Marisa Rianiza dari kelas MIPA 5 akan membawakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menentukan wilayah negara. Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan wilayah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang sudut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu bangsa. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia mengganti konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Indonesia kemudian memverifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, Indonesia Internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Berikut ini adalah pembagian laut Indonesia, yaitu 1. Zona laut teritorial, 2. Zona laut landas kontinen, dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Selain wilayah lautan, wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak terdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat pembelanjaan, dan permukiman penduduk. Selain itu, di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan lain-lain. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan untuk atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Kemudian ada wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudannya adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik RI di negara lain. Yang kedua ada batas wilayah NKRI. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah utara Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di sebelah barat, NKRI berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan langsung dengan Papua Nugini di sebelah barat, yaitu Provinsi Serviks Barat. Di sebelah selatan Indonesia, berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, dan perairan Australia dan perairan Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste. Tempatnya adalah di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan perairan Australia. Awal tahun 1957, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Yang ketiga ada status warga negara Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan UU. Yang kedua, penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut disebut dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Orang yang hanya memiliki KTP lah yang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu. Selain itu, hanya orang yang memiliki KTP lah yang dapat memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Yang keempat ada asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. A.
Asas dalam menentukan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi satu asas ius-sanguinis atau asas keturunan, yang kedua asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran. B. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara. Ada dua, yaitu satu apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, dan yang kedua bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. C. Penentuan kewarganegaraan di Indonesia. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dinyatakan bahwa ada satu asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan baik terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kenegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kelima, ada syarat-syarat yang menjadi warga negara Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang menjadi WNI adalah penduduk asli Indonesia dan orang-orang asing yang mengajukan permohonan yang telah disahkan oleh undang-undang. Proses permohonan itu disebut dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Proses pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi satu naturalisasi biasa dan dua naturalisasi istimewa. Syarat-syarat naturalisasi biasa adalah berusia 18 tahun atau sudah kawin, pada pengajuan sudah bertempat tinggal paling singkat 5-10 tahun berturut-turut di Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang 1945, tidak pernah dijatuhi pidana, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah diberikan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR. Yang kedua, ada penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepas kewargaan negara lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden dengan ketentuan berumur 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk dinas tentara lain tanpa izin Presiden, masuk dinas negara lain tanpa atas kemauan sendiri, mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara lain, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing, mempunyai surat atau paspor negara asing sebagai tanda, bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam dinas negara. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.